Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Qala al-imam al-Bukhari babul qismati wa ta'liqil qinwi fil masjid. Bab bolehnya membagi harta ghanimah dan menggantungkan tempat penyimpanan harta di dalam masjid. Imam Bukhari mendatangkan bab ini bahwa di dalam masjid boleh membagi-bagi amplop, boleh membagi-bagi uang, tapi bukan tujuannya untuk mencoblos diri, caleg itu ya, kampanye. Tapi Rasulullah membagikan karena memang ada ghanimah dari Bahrain yang sangat banyak. Lantas Rasulullah menyuruh nanti ditaruh di dalam masjid. Jadi fungsi masjid di zaman Rasulullah itu bukan hanya untuk ibadah saja. Untuk urusan-urusan yang lain pun dilakukan di dalam masjid. Qala Abu Abdillah al-Imam al-Bukhari al-qinnu al-idku. Qinnu adalah tempat penyimpanan harta. Qala Ibrahim yakni at-Tahmanu an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala utiyan nabiyyu bimalin minal Bahrain. Kata Anas bin Malik, Rasulullah dibawakan harta yang banyak dari negeri Bahrain. Kita tahu bahwa Bahrain ini adalah negeri di dekat Kuwait sana ya. Iya. Faqala unsuruhu fil masjid. Tebarkan atau taruhlah di dalam masjid. Wa kana aktsara malin utiya bihi Rasulullah. Dan itu adalah harta yang paling banyak yang diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Rasulullah ila shalah. Lalu Rasulullah keluar untuk salat. Walam yaltafit ilaihi, dan dia tidak melihat sedikit pun ke tumpukan harta tersebut. Kenapa? Karena akan mengganggu kekhusyuan. Kalau ada di dalam gulai kambing atau apa, jangan dilihat dulu, karena pasti akan terbayang-bayang. Nanti tidak khusyuk, salatnya terburu-buru karena ada yang terbayang di dalam pikirannya. Falamma qada shalah, tatkala Rasulullah selesai salat, jaa fajalasa ilahi, mendatangi tumpukan harta tadi, lalu dia duduk di sana. Fama kana yara ahadan illa aqahu. Siapa saja yang dia lihat pasti dia berikan. Dia ambilkan dari harta tersebut siapa yang dia lihat. Irja'a al-Abbas. Lantas datang al-Abbas, paman beliau. Faqala ya Rasulullah a'tini. Berikanlah kepadaku harta tersebut. Fa inni fadaitu nafsi, karena aku menebus diriku. Wa fadaitu aqilan. Jadi al-Abbas di sini minta langsung, tidak dibagikan oleh Rasulullah, minta bagian karena ada kebutuhan. Faqala Rasulullah khud, kata Rasulullah ambillah sesukamu. Fahasa fi saubihi, lalu dia masukkan ke dalam bajunya. Summa zahaba yukhilluhu falam yastati, kemudian dia mau pergi dan dia merasa sedikit nih ngambilnya, tapi dia tidak sanggup mengangkatnya. Ya, ghanimah tadi. Faqala ya Rasulullah umur ba'dhum yarfa'u ilayya. Wahai Rasulullah, perintahkan sahabat yang lain untuk membantuku mengangkat ke pundakku. Tak sanggup dia bawa. Qala la, kata Rasulullah, enggak, kamu angkat sendiri aja. Kalau gitu farfa'hu anta alayya. Kalau gitu kamu dong Rasulullah, bantuin aku ngangkatin ke pundakku.
Kata Rasulullah, qala la, enggak mau. Saya enggak mau, angkat sendiri aja. Lantas fanasara minhu, kemudian dia berusaha mengangkatnya, summa dhahaba, kemudian pergi, yukilluhu, dan merasa sedikit yang diambil. Sampai enggak bisa bawa lagi ghanimah, merasa masih sedikit. Faqala ya Rasulullah umur ba'dahum yarfa'u ilayya. Qala la, qala farfa'hu anta alayya. Ini diulang lagi, suruh orang bantuin aku ngangkatin ini. Rasulullah enggak mau. Kenapa kira-kira Rasulullah enggak mau ini? Ya karena ini urusan Anda dengan dunia, urus dirimu sendiri. Fanasara minhu summa ihtamalahu fa'alqahu ala kahili. Kemudian dia berusaha mikul sendiri, kemudian dia jalan keluar. Summa antalaqa fama zala Rasulullah yutbi'uhu basarahu. Lantas Rasulullah ngeliatin terus Al-Abbas ini memikul ghanimah yang dia bawa. Hatta khafiya alaina, hingga Al-Abbas tadi tidak lagi nampak di pandangan kami. Ajaban min hirsihi. Jadi Rasulullah merasa takjub dengan semangat Al-Abbas memikul harta tersebut. Fama qama Rasulullah wa samma minhu dirhamun. Tidaklah Rasulullah beranjak dari tempat duduknya tadi kecuali dirham tersebut sudah habis. Perak tersebut, harta tersebut sudah habis dibagikan. Berarti untuk Rasulullah ini enggak ada kan? Dia bagikan semua kepada sahabatnya. Ini namanya al-isar, mementingkan orang lain. Ini adalah sifat orang mukmin. Sifat sahabat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka itu senantiasa mengedepankan orang lain meskipun diri mereka sangat berkebutuhan, sangat butuh. Ini dalam hal dunia, Pak ya. Tapi kalau dalam hal ibadah enggak boleh. Makruh mementingkan orang lain. Bapak aja di depan. Ini enggak boleh. Harus berlomba-lomba. Kalau bisa diundi, di sop pertama diundi. Ini malah silakan Bapak aja di belakang. Ini namanya isar makruh. Mengedepankan orang lain dalam hal ibadah, ini enggak boleh. Ketika ada janda cantik, kamu aja. Enggak. Anda kalau mampu ya silakan. Silakan, kalau mau nambah 1, 2 silakan. Ini dalam hal dunia atau dalam hal ibadah ini Pak Joko? Dalam hal dunia, berarti harus mengedepankan orang lain. Nah, babu man da'a li ta'amin fil masjidi wa man ajaba minhu. Bab mengundang seseorang untuk jamuan makanan di dalam masjid. Dia mengundangnya ini di dalam masjid. Ngasih undangannya di dalam masjid, manggil untuk makan di dalam masjid. Wa man ajabahu, dan orang yang mengijabahinya. Jadi mengundang boleh di dalam masjid, boleh di luar masjid. Kalau makan-makan juga boleh di dalam masjid, tapi tidak dikotori. Hukum mengijabahi, memenuhi undangan. Kita lihat kalau sekiranya undangannya undangan pernikahan, maka wajib kita datang. Itu kalau tidak ada musik di sana, tidak ada ikhtilat. Kalau sekiranya tidak ada musik, tidak ada ikhtilat, maka wajib kita datang. Adapun undangan khitanan, tasyakuran atau apalah gitu undangannya, ini hukumnya sunnah. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Ishaq ibni Abdullah sami Anas. Qala wajadtun nabiyya fil masjid. Kata Anas bin Malik, aku mendapati Rasulullah di dalam masjid. Ma'ahu nasun. Bersamanya ada sahabat yang lain. Fakumtu, lalu aku berdiri menuju tempat Rasulullah. Faqala li, lantas Rasulullah berkata, arsalaka Abu Talha,
apakah Abu Talha mengutusmu? Qultu na'am. Kata Anas, iya. Faqala li ta'amin, untuk undangan makankah? Qultu na'am. Kata Anas, iya, undangan makan. Faqala liman ma'ahu, lalu Rasulullah mengajak orang yang bersamanya. Fantalaqa wantalaqtu baina aydihim. Lalu aku beranjak dan Rasulullah juga pergi sementara aku di depannya. Nah, di sini Anas bin Malik mengundang Rasulullah untuk acaranya Abu Talha ini di dalam masjid. Kalau dulu kan ngantar undangan itu terhormat ya. Bawa pakai piring, pakai apa lagi itu, dia datang ke rumah ngetok-ketok. Sekarang ngirim pakai WA, pakai ngirim di grup lagi. Enggak. Kurang siapa yang diundang, pokoknya siapa aja deh yang mau hadir. Nah, di sini ada poin yang sangat penting ini, di mana sahabat yang lain kan enggak diundang. Ya kan? Yang diundang di sini hanya Rasulullah. Tapi Rasulullah ngajakin yang lain. Berapa jumlah sahabat yang ada di dalam masjid dipanggil semua. Tanpa izin si Abu Talha. Ya kan? Apakah boleh seperti ini? Saya ngundang Pak Iman untuk makan. Sementara saya makanannya hanya cukup 1 orang. Pak Iman, kita ke jamaah, kita ke rumahnya Burhan makan. Enggak boleh. Kalau Pak Iman ngundangin yang lain tanpa izin saya. Kenapa demikian? Karena ini berkaitan dengan makanan. Berkaitan dengan makanan. Karena boleh jadi saya hanya menyiapkan 1 piring. Pak Iman kan nggak ada ilmu membuat makanan itu berkah kan? Beda dengan Rasulullah. 1 piring, satu gelas bisa diminum ribuan orang. Dia punya mukjizat itu, membuat makanan itu menjadi berkah. Ratusan ribuan yang makan nggak habis-habis, bahkan masih tersisa. Nah, jadi perbuatan Rasulullah ini tidak bisa dicontoh bagi yang lain. Dalam artian yang nggak diundang pun diajakin, ya kan? Anda diundang makan atau diajak dikirimkan undangan kawinan, ngajakin jamaah yang lain, yuk kita ke sana. Belum tentu yang di sana itu siap menerima banyak tamu kan? Apalagi kalau sekiranya yang membuat acara itu mengharapkan sesuatu, amplop gitu dia harapkan untuk menutupi biaya operasional acara. Ya lekponnya, ya tendanya, ya diharapkan dari dari istilahnya kalau orang Bugis pas soloknya amplopnya itu. Kadang selang-selangan juga. Dalam artian biaya sampai 40 juta, 50 juta, ternyata pas soloknya hanya 20 juta. Akhirnya ngutang. Nah, mengharap sesuatu dari dari undangan tersebut serta undangan itu berupa amplop, ini nanti transaksinya itu jadi muawadhah. Bukan lagi tabarruan. Tabarruan kan dia dalam bentuk rasa syukur dia, putrinya kawin atau akhirnya dia mengundang untuk memberikan makan kan. Tapi ada sesuatu yang diharapkan jadinya jual beli. Maka Anda masuk di sana harus nanya dulu, kalau saya makan daging plus nasi berapa ya? Iya, namanya muawadhah. Muawadhah itu harus ditahrir, diminta kejelasannya. Jangan makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ini muamalah yang tidak benar. Paham? Ini muamalah yang batil, jual beli yang batil. Harus diperjelas berapa makannya, lauknya berapa, sehingga saya harus bayar berapa. Ya kan? Ini kalau muawadhah. Beda halnya kalau tabarruan, silakan Pak makan sepuasnya. Dan saya tidak ada mengharap sedikit pun. Ini kok dipasangin di depan kotak infak itu. Berarti ada yang diharapkan.
Nah, ini bisa menjadi syubhat makanannya. Karena ternyata ada bisnis yang terselubung, ya kan? Ada bisnis yang terselubung di dalamnya. Kalau bapak ngisinya amplopnya hanya 500 perak, makannya 2 piring plus daging-dagingnya, apa ndak manoko-noko yang pernah pembuat acara kan? Hah? Iya ini kan? Hah? Bawa anak lagi 6 ya Pak Joko. Habis. Apa ndak manoko-noko tuan rumah? Masa 500 makannya banyak. Oh, ternyata ini jual beli Pak ya. Bukan apa? Bukan tabarruan. Bukan hanya dia berbuat baik cari pahala sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah. Nah, kalau bisa nggak usah dibawa amplop. Oh, nggak enak Ustaz. Dilihatin kok nggak ada dimasukin. Nggak ada dimasukin ke dalam kotak. Nah, itulah muskilahnya. Babul qada wal li'ani fil masjid bainar rijali wan nisa. Bab qada ini memutuskan suatu hukum. Li'an ini gambarannya seperti ini, Pak. Ada seorang suami melihat istrinya berduaan dengan laki-laki lain yang bukan mahram dalam satu kamar. Kemudian suaminya ini mengatakan, istriku ini berzina. Wah, ini berat banget ini. Istriku berzina. Kalau nanti dia benar berzina, istrinya ini gentle mengatakan, iya memang saya berzina, ngapain? Kamu mau apa? Wah, maka istrinya nanti ini harus dirajam, dimasukkan di dalam lubang, dilempari batu kecil-kecil sampai mati. Dirajam. Kalau istrinya mengatakan, enggak, saya enggak benar, berarti ada yang berdosa di antara keduanya kan? Imma suaminya, imma istrinya yang berdosa. Suaminya nuduh istrinya berzina, istrinya membantah, enggak, saya enggak melakukan itu. Lantas bagaimana ini? Kalau hanya sekedar tuduhan, ternyata tidak benar tuduhan itu, maka si perempuan yang nuduh suaminya berzina atau si suami nuduh istrinya berzina dicambuk 80 kali. Artis-artis yang nuduh suaminya berzina itu padahal nggak bisa mendatangkan 4 saksi, melihat dengan kasat mata bukan dengan video gitu, ada mobil goyang-goyang di parkiran, dia video, dia viralkan, ini tetap dia dicambuk 80 kali. Karena dia al-qadhfu, menuduh orang berzina, tidak ada bukti. Minimalnya berapa? 4 orang saksi. Ini minimalnya. Lihat 4 orang gitu, laki-laki. Kalau sekiranya perempuannya harus 2. 2 kali 4 berapa? Berarti 8. Kalau lihat langsung. Nah, kalau enggak berarti Anda harus dicambuk. Nah, kalau dia ngaku, oke, berarti dia harus dirajam karena dia sudah nikah. Beda halnya kalau dia belum nikah, dia masih perawan gitu. Berzina dengan dengan perjaka. Maka nanti dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan ke IKN selama setahun. Nah, di sana masih sepi. Diasingkan keluar kampung. Nah, si laki-laki nuduh istrinya berzina. Istrinya mengatakan saya enggak berzina. Wah, kalau kayak gini didatangkan ke masjid untuk saling melaknat. Dalam artian si suaminya berkata, demi Allah, istriku ini berzina. Kalau aku bohong nanti laknat Allah menimpaku. Bukan mubahalah, Pak. Mubahalah lain lagi. Azab. Ini laknat. Kemudian istrinya lagi berkata seperti itu. Demi Allah, saya benar, suamiku itu berbohong. Yang kelimanya, kalau sekiranya aku benar, kalau aku sekiranya dusta, maka laknat Allah atasku. Setelah itu melakukan li'an seperti ini, kedua-duanya harus dipisah. Enggak boleh lagi dikumpulkan. Diceraikan cerai bain.
bukan talak tolak roji'i lagi, tolak bain, selama-lamanya nggak boleh gabung lagi. Kalau dia berani melakukan li'an. Paham? Kalau sekiranya si suaminya tadi hanya menuduh tanpa ada bukti, maka nanti si suami dicambuk 80 kali. Tapi kalau sudah berani masuk ke dalam masjid, saling melaknat seperti ini, ini bahaya. Harus diceraikan, dipisahkan selama-lamanya. Ini li'an, dan ini boleh dilaksanakan di dalam masjid. Haddatsana Yahya qala akhbarana Abdur Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Ibnu Shihab an Sahl bin Sa'di anna rajulan qala ya Rasulullah ara'aita rajulan wajada ma'a imraatihi rajulan ayaqtuluhu. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau ada seseorang mendapati istrinya kumpul dengan laki-laki, apakah dia boleh membunuhnya? Lihat, boleh membunuh laki-laki tersebut. Ini ayam jantan kalau kayak gini kan. Bukan menggebukinya, memukulnya, langsung mau dibunuhnya. Fatala ana fil masjidi wa ana syahidun. Nah, si pemuda ini dia sendiri menceritakan dirinya sendiri. Cuma dia dia berikan gambaran orang lain. Nah, kata Sahal bin Sa'din, ternyata orang itu yang melihat sendiri istrinya bersama pemuda yang lain. Akhirnya saling melaknat di dalam masjid. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa menegakkan qisas, menegakkan hukuman itu bisa dilaksanakan di dalam masjid. Babu idza dakhala baitan yusalli haitsu syaa au haitsu umira wa la yatajassasu. Bab apabila seorang masuk ke dalam rumah lantas dia ingin sholat, maka dia sholat sesuai dengan arah yang dia kehendaki. Dia bangun dulu di atas prasangkanya, kayaknya kiblat ini ke sana. Kan karena nggak ada biasanya di ruangan arah kiblat kan. Beda kalau di hotel atau di mana gitu ada penunjuk arah kiblat. Ini nggak ada. Atau diberikan isyarah oleh tuan rumah bahwa arah kiblat ke sana. Maka khobar yang diberikan oleh tuan rumah itu harus dia terima. Tidak perlu lagi dia cari-cari. Oh kayaknya kurang pas ini, coba saya lihat kompas dulu atau apa gitu. Nggak perlu. Ya, informasi dari tuan rumah itu sudah mencukupi untuk dipercayai. Ketika Anda nanti selesai sholat ternyata arah kiblatnya beda, lain arahnya, maka nggak usah diulang. Haddatsana Abdullah ibni Maslamah qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'din an ibni Shihabin an Mahmudi ibnu Rabi'i an Itban ibni Malik anna nabiyya atahu fi manzilihi. Jadi Itban bin Malik mengatakan bahwa Nabi SAW mendatangi beliau di rumahnya. Nanti disebutkan hadisnya panjang ini. Faqala, karena si Itban ini ngundangin Rasulullah untuk sholat di rumahnya. Karena dia punya uzur untuk tidak sholat di masjid. Lantas Rasulullah datang, kemudian berkata kepada Itban, aina tuhibbu an usolli laka min baitik. Di mana tempat yang engkau senangi aku sholat. Jadi Rasulullah beradab nih. Masuk di dalam rumah orang minta izin. Lantas karena undangannya hanya untuk sholat di rumah, nah Rasulullah pun bertanya, di mana nih tempat mana yang aku sholat, yang kau senangi aku sholat di situ. Qala fa asyartu lahu ila makanin. Lalu aku memberikan isyarat ke arah tertentu. Fakabbaron Nabi wa saffafna khalfahu fa shalla raka'ataini. Lalu Nabi bertakbir, lalu kami bersop di belakangnya, fa shalla raka'ataini. Lalu dia sholat 2 rakaat. Nanti disebutkan bahwa perbuatan Rasulullah ini sholat duha.
sholat duha. Karena sudah terbit matahari, sudah agak meninggi matahari, baru dia sampai di rumah si Itban ini. Nah, timbul pertanyaan, apakah sholat duha itu boleh berjamaah? Pak Iman, sholat duha boleh nggak berjamaah? Iya. Jadi secara hukum asal sholat sunnah itu nggak boleh berjamaah, kecuali yang ada nasnya seperti sholat istisqa ya. Kemudian sholat apa lagi itu? Sholat jenazah kalau itu sunnah. Kemudian sholat gerhana, sholat taraweh. Selain daripada itu sendiri-sendiri. Nah, adapun ini mimbabi taklim, hanya sekedar mengajarkan kepada para sahabat bahwa bolehnya sholat berjamaah di rumah. Jadi Rasulullah nggak ngingkari nih sahabat di belakang ikut sholat berjamaah. Ini sebagai bentuk pengajaran bahwa sholat berjamaah di rumah itu dibolehkan kalau sekiranya ada uzur bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan, maka lebih afdolnya dia sholat berjamaah di rumah. Ini yang afdol bagi perempuan. Meskipun boleh untuk sholat di masjid. Babul masajidi fil buyut. Bab masjid yang ada di rumah. Masjid yang ada di rumah. Kalau di Yaman ini banyak ditemukan, Pak. Di mana mereka itu membuat rumah yang gede gitu. Nah, di dalam rumahnya juga ada masjid. Biasanya masjid kobilah. Di rumahnya besar, Pak. Di dalam rumah itu disiapkan masjid, ada lapangan, ada lengkap. Kemudian dikelilingi tembok. Nah, di situ ditegakkan sholat 5 waktu. Bukan hanya sekedar sholat yang jarang-jarang gitu, tapi sholat 5 waktu plus sholat Jumat dan yang lainnya. Nah, kalau kita di sini jarang ya seperti ini. Paling ada musola, tempat ruangan kecil di dalam rumah untuk sholat perempuan. Wa shallal Bara' ibnu Azib fi masjidihi fi darihi jamaah. Dan Al-Bara' ibnu Azib, seorang sahabat, sholat di masjidnya, fi darihi, di dalam rumahnya, jamaatan, berjamaah. Haddatsana Sa'idu ibnu Ufair qala haddatsana Al-Laitsu qala haddatsani Uqailun an ibni Shihabin qala akhbarana Mahmudun ibnu Rabi Al-Ansari anna Itban bin Malik, bahwasanya Itban bin Malik wa huwa min ashabi Rasulillah mimman syahidal badra, dan dia adalah termasuk sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar. Jadi orang-orang yang ikut perang Badar semuanya magfurun, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk surga. Meskipun mafa'alah, apa yang dilakukan itu berupa dosa besar. Semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ini keutamaan besar bagi ashabul badri. Annahu ata Rasulullah, dia mendatangi Rasulullah. Siapa tadi ini? Itban bin Malik. Faqala ya Rasulullah, qad ankartu basari. Wahai Rasulullah, pandanganku ini sudah mulai redup. Min kibaris sinni, karena apa? Karena dia sudah tua. Di situ diterjemahkan apa daya? Ankartu basari? Enggak ada ya? Pandangannya sudah mulai rabun. Iya. Wa ana usolli liqaumi, sementara aku jadi imam salat untuk kaumku, untuk kabilahku. Fa idza kana al-amtar, apabila hujan turun, salal wadi alladhi baini wa bainahu lam astati an atiya masjidahu. Lantas air mengalir ke lembah-lembah
baini wa bainahum, antara aku dengan mereka. Ini uzur dia yang pertama, yang kedua. Uzur yang pertama apa tadi? Matanya sudah mulai rabun kan? Yang kedua, kalau hujan turun, ya susah untuk menempuh perjalanan ke masjid tersebut. Lam astati an atiya masjidahum, aku tidak mampu mendatangi masjid mereka untuk sholat bersama mereka. Wadittu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusolli fi baiti, dan aku berharap wahai Rasulullah, engkau mendatangiku untuk sholat di rumahku. Apa tujuannya kira-kira ini? Dia ngundang Rasulullah untuk sholat di rumahnya. Apa kira-kira tujuannya? Agar Rasulullah membenarkan perbuatannya, ya kan? Nanti ada pembicaraan, kok kamu sholat di rumah? Kamu orang munafik ya? Oh, Rasulullah loh membenarkan. Buktinya dia sholat di rumahku, ya kan? Nah, ini taktik dia untuk menepis dugaan-dugaan, syubhat-syubhat, pembicaraan-pembicaraan sahabat yang lain. Fattakhidahu musalla, aku menjadikan itu sebagai musalla, tempat sholat. Qala faqala Rasulullah sa'af'alu insyaallah, aku akan melakukannya. Aku akan memenuhi undanganmu untuk sholat di rumahmu, insyaallah. Jadi kata insyaallah ini Pak, ada dua maknanya. Maknanya taklik atau tahqiq. Kalau tahqiq itu pasti. Contoh kalau kita berkunjung ke kuburan, ada kata insyaallah yang kita ucapkan. Apa doa masuk ke kuburan? Pak Joko ingatkah? Doa masuk ke kuburan. Assalamu alayka ya ahlad diyari antum lahikun wa ana insyaallahu bikum lahikun. Dan aku pasti akan masuk ke dalam kuburan. Tapi katanya di sini insyaallah. Ini insyaallah yang tahqiq pasti. Kita nggak mungkin nggak masuk ke dalam kuburan, pasti. Tapi kalau insyaallah-nya orang Jawa, apa maknanya Pak Iman? Hanya sekedar basa-basi. Basa-basi aja. Besok ke rumah ya, insyaallah. Ternyata nggak ada yang halangi dia nggak datang juga. Jadi insyaallah yang sifatnya taklik itu suatu kepastian dia mau datang, cuma karena ada hal aral atau apa lagi yang menghalangi dia untuk tidak datang. Dia sudah berkemauan keras, qadarullah mungkin ban motornya bocor atau apa, akhirnya nggak bisa datang. Tapi dia sudah mengucapkan apa? Insyaallah. Berarti tidak dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa saja yang kalian kehendaki, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala idban fagoda Rasulullah wa Abu Bakar hina irtafa'an nahar. Lalu Rasulullah di pagi harinya pergi bersama Abu Bakar. Pergi kemana? Ke rumahnya si Idban ini. Hina irtafa'an nahar, tatkala matahari sudah mulai meninggi. Fasta'adzana Rasulullah. Lalu Rasulullah minta izin untuk masuk ke rumahnya Idban. Ini namanya adabul isti'dzan. Adab minta izin. Jadi kalau mau berkunjung ke rumah orang itu Pak, ada hal-hal yang perlu kita jaga. Yang pertama, minta izin dulu. Kalau sekarang canggih ya, SMS dulu atau WA dulu. Boleh nggak saya berkunjung ke rumahmu? Ini. Barangkali kita langsung tiba-tiba datang, dia nggak siap menerima tamu atau keluar atau adalah hal-hal yang ini tidak bisa menjumpai atau menemui kita. Izin. Kalau diizinkan, sudah diizinkan, ya silahkan datang. Terus Anda mengatakan, saya datang nanti jam 9 ya Pak. Jam 9 pagi lah. Akhirnya si tuan rumah nungguin. Enggak datang-datang, dia datangnya di jam 9 lewat 10.
Berarti si tuan rumah nanti di sini tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan dia membukakan pintu. Kenapa? Karena sudah molor waktunya kan? Sudah molor waktunya. Ini sudah tidak sesuai dengan janji ketemu. Ini yang biasa dilakukan oleh Syekh Utsaimin. Kalau ada tamu mau datang jam sekian, datangnya lewat dikit 5 menit aja, nggak dibukain pintu sama dia. Nggak dibukain pintu karena sudah molor. Akhirnya si tamu itu, saya datangnya tadi jam sekian. Iya kan janjinya jam 9, janjinya jam sekian, kamu datangnya telat. Ya sudah, lain kali lagi bertamu. Jadi sangat perhatian terhadap waktu. Kemudian setelah itu ngetuk pintu lagi. Kalau sudah sampai di depan rumah, ngetuk pintu 3 kali. Jika dijawab, alhamdulillah. Kalau enggak, ya silahkan pulang. Jangan doror-doror kok nggak dibuka ini. Ini kurang pas. Fa'adhintu lahu, lalu aku mengizinkan Rasulullah masuk. Falam yajlis, lantas Rasulullah tidak duduk. Dia hanya berdiri. Kan undangannya hanya undangan untuk sholat. Bukan ada undangan duduk, undangan makan. Nggak ada. Hanya undangan untuk sholat di rumahnya. Nah, Rasulullah tetap berdiri dan nggak duduk. Hatta dakhalal bait, hingga dia masuk ke dalam rumah. Summa qala, langsung tudufain aja langsung Rasulullah. Langsung bertanya kepada intinya, mana nih tempatnya? Aina tuhibbu an usolli min baitik? Di mana tempat yang engkau senangi aku sholat di situ? Kan hanya undangannya sholat. Gak ada undangannya basa-basi, ngobrol, ngopi dulu, makan dulu, gak ada. Langsung aja. Qala fa asyartu lahu ila nahiyati minal bait. Lalu aku memberikan isyarat ke arah yang ada di dalam rumah. Faqama Rasulullah, lalu Rasulullah tetap berdiri untuk sholat. Fakabbara, lalu bertakbir. Fakumna fasofna fasalla raka'ataini tsumma sallama. Lantas Rasulullah sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu salam. Apakah Rasulullah di sini sholat tahiyatul bait? Pak Joko? Tahiyatul masjid nggak atau tahiyatul bait di sini? Enggak ya. Di sini Rasulullah sholat duha 2 rakaat. Karena waktu duha itu tatkala matahari mulai muncul sampai sebelum tergelincirnya atau sebelum matahari di atas kepala. Qala wa habasnahu ala khaziratin sana'naha lahu. Lalu kami menahan Rasulullah. Seharusnya kan Rasulullah langsung pulang nih bersama Abu Bakar. Tapi kami berusaha menahan beliau. Karena ternyata ada makanan yang dibuatkan. Makanan apa ini? Makanan tepung yang dicampur dengan kuah daging. Apa istilahnya kalau kita di sini bubur ya? Di sana tepung itu daging dimasak dulu, dimasak kuah. Setelah itu dimasukin tepung, diaduk-aduk, agak encer. Ya kayak papeda gitu. Ini yang dihidangkan oleh Idban untuk Rasulullah. Qala fasaba fil bait rijalun min ahli dar. Lantas ada nih para pemuda-pemuda yang ada di kampung tersebut datang, yang jumlahnya banyak. Fajtama'u, lalu berkumpul karena tahu Rasulullah ada di situ. Faqala minhum aina Malik ibnu Dukhaish. Di mana Malik bin Dukhaish? Ada seorang pemuda yang bertanya. Au ibnu Dukhshin. Faqala ba'duhum, lantas ada yang salah satunya lagi nyaut. Dzalika munafik. Itu adalah munafik. La yuhibbullah wa rasulah. Tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Ini gibah. Dia menceritakan orang lain yang tidak ada di depannya. Tidak ada di hadapannya. Perbuatan gibah, menceritakan keburukan orang. Faqala Rasulullah la taqul. Rasulullah mengingkari perbuatan ucapan gibah orang ini. La taqul dzalik. Jangan kamu ucapkan hal itu. Ala taro, bukankah engkau mengetahui dia itu qala la ilaha illallah?
Dia seorang sahabat yang sudah masuk ke dalam Islam, sudah mengucapkan la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah. Qala, lantas yang ngomong tadi itu berkata, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Aku hanya taunya dia itu seorang munafik. Fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafikin. Karena kami memandang dia itu wajahnya, nasihatnya, ucapannya ucapan orang munafik. Qala Rasulullah fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran dari hadis ini, bolehnya seseorang sholat berjamaah di rumah kalau ada udzur. Karena si Idban ini ada udzurnya. Udzurnya yang pertama matanya sudah mulai rabun. Udzur yang kedua dia nggak bisa keluar kalau hujan deras turun. Nah demikian, ada yang bertanyakan Pak? Sebelum kita tutup. Tadi terkait dengan zina tadi. Dalam perbuatan zina tadi memang itu sudah layak dihukum itu dilakukan rajam itu. Iya. Tapi karena itu kejadiannya di negara kita yang tidak menerapkan syariat itu Islam itu tidak bisa digunakan, itu gimana? Iya, jadi kalau masih hanya kumpul kebo, masih ngumpul di apartemen atau di hotel gitu, yang masih diduga-duga dia berzina, ini masih dugaan kan? Karena zina yang dianggap di dalam syariat itu kalau zakarnya masuk ke dalam, kepalanya masuk, nah ini baru dianggap zina. Kalau nyentuh-nyentuhin di luar saja, peluk-pelukan, ini bukan zina yang mengharuskan rajam. Paham Pak Iman? Ini maaf ini kemaluan perempuan. Paham Pak Iman ya? Jadi dia harus masukin ke dalam, kepalanya minimal masuk, baru dianggap zina. Maksudnya yang ada hukuman rajam atau cambuknya. Kalau hanya konsekuensinya dirajam. Iya, kalau yang masukin kepalanya. Sekarang gini, di zaman sekarang ini kan susah untuk buktikan empat mata yang melihat 4 orang yang kan gitu. Sekarang kan hukum positif yang berlaku di negara kita ini kan cukup 2 bukti yang kuat, satu saksi, satu misalnya forensik. Iya. Dilakukan secara forensik, investigasi. Terus terbukti itu spermanya itu sperma laki-laki itu. Terus dinyatakan bersalah gitu. Iya. Itu nggak dianggap dalam syariat. Iya. Karena jiwa seseorang ini sangat dijaga. Karena hukumannya juga di sini kan cuma 2 tahun gitu. Iya. Karena berat hukumannya di dalam Islam, dirajam dia. Ini yang bagi yang muhsin. Muhsin itu yang sudah nikah. Apakah dia statusnya janda atau duda atau masih berstatus suami istri? Dia selingkuh, yang benar dia berzina kalau hanya peluk-pelukan, goncengan, itu belum dia. Nah, kalau sekiranya dia hanya dihukum penjara, Pak Jusman, maka dia tetap harus dituntut mensucikan diri. Imam mencari daerah-daerah yang di sana ditegakkan rajam mungkin, seperti Aceh atau Brunei Darussalam tetangga kita. Sana kan menegakkan hukum rajam kan? Ya udah ke sana. Atau tapi ini yang harus melakukan ini pemimpin sebenarnya, nggak boleh RT, kepala suku, nggak boleh. Nah itu dosa. Karena itu namanya zina pengantar saja, wasilah. Dari mata turun ke hati turun. Misalnya dia berzina yang dia lakukan zina A misalnya, dia berzina ketangkap gitu, keperbok 4 orang saksi cukup kuat gitu. Terus dia dirajam. Terus dosa jinahnya itu karena dia dirajam hilang sampai ke akhirat. Iya hilang. Seperti kasusnya Mais dan Gomidia. Nah, tapi dia jinahnya si A ini. Bagaimana dia jinah masa lalunya itu? Oh iya, ini aja dia yang ini. Kan? Adapun yang masa lalunya yang belum dia. Iya, dia belum paham yang dulunya nggak dianggap dosa.
Seperti wanita Gomi, dia datang ngaku kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya berzina." Kayaknya kamu majnun ini, gila ini. Udah kamu ini aja dulu. Tunggu sampai melahirkan. Datang lagi selesai melahirkan, langsung dia datang, "Rasulullah, bersihkan aku, sucikan aku. Ini loh anak hasil zina." Udah kalau gitu tunggu aja dulu, siapa nanti yang nyusuin kalau kamu dirajam sekarang. Tunggu lagi sampai gede anaknya, dia bawa lagi kepada Rasulullah, "Rasulullah, rajam aku, sucikan aku." Lantas Rasulullah bertanya, "Siapa nih yang mau nanggung anak ini nanti kalau wanita ini dirajam?" Akhirnya ada yang mau nanggung, ya sudah, dia dirajam. Sampai dilemparin, kemudian ada Khalid bin Walid ikut juga lempar, tapi darahnya itu muncrat ke wajahnya. Akhirnya lah Khalid melaknat. Kata Rasulullah, "Jangan kamu laknat. Dosa tobatnya ini seandainya dibagi kepada 70 pelaku riba di Madinah ini sudah cukup. Laqad tabat taubatan." Sungguh dia bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Dan dia masuk surga. Kenapa? Karena ikhlas dalam bertobat. Ini ada dua, Ma'is sama si wanita Gomi dia tadi. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.